malam BNS Squad, kita bertemu lagi di BNS Mirror, Misteri Horror. Percaya atau tidak, mereka ada. Special with the guest. Malam ini saya kedatangan tamu dan kita akan berbincang mengenai sebuah kejadian mistis yang terjadi setelah oma tersayang meninggal. 7 hari setelah itu, gangguan pun dialami beruntun. Dan seperti apa gangguan yang dialami? Informasi yang kami dapatkan serta video yang juga dikirimkan akan kami tunjukkan kepada Anda berikut ini. Kita akan saksikan cuplikannya seperti ini. Betul, selalu duduk di sofa kosong. Betul, hai, duduk, Pak. Duduk. Sudah nanti. Duduk. Oh, Pak, duduk. Bet nih sudah capek. Bateria, mah kasih tau palang-palang ke Pak Judinya. Oh, beta pipange. Ikut saya maksudnya. Panggil ada yin ya. Bisu. Satu. Betul ini, Mama masuk dia ini. Ini dia om semua betul ini. Apa yang Mama? Memang, Mama tadi saya ngambil. Mama mau betul ini. Sekarang Mama itu orang bilang bikin saya ini. John ada dulu deh orang Lasiana dong. Nah tidak datang dong. Oh, nah Bepipang. Oh, Bepipang. Oh. Nama harus sebar sini kau sudah. Demikian tadi video yang sudah kita saksikan, video singkat terkait dengan sosok yang merasuki seorang anak muda, di situ terlihat masih muda ya, perempuan muda, dengan kemudian menggunakan bahasa adat atau bahasa daerah yang saya kurang paham seperti apa. Oleh karena itu saya langsung menghadirkan saksi yang juga menyaksikan dan masih berkeluarga dengan oma yang sudah meninggal ini. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa dirasuki oleh sang oma yang sudah meninggal. Bahkan ada sosok lain juga yang sempat merasuki di awal begitu. Seperti apa kejadiannya? Saya sudah bersama dengan Om Yan yang merupakan saudara dari oma yang... Anak saya. Oh, anak. Yang merasuki itu anak saya. Oh begitu. Baik, jadi kita akan langsung tanyakan kepada Om Yan, bagaimana kronologi ceritanya sampai saya juga pengen tahu Oma meninggal dalam keadaan yang baik-baik saja atau bagaimana, mendadak atau seperti apa, kemudian setelah 7 hari kepergian Oma gangguannya seperti apa? Oma itu meninggal, kami berpikir bahwa dia meninggal karena sakit, karena sebelumnya itu ada sakit kan. Jadi kami bawa ke rumah sakit, setelah itu dioperasi. Setelah dioperasi, kami pikirkan dia meninggal karena penyakit yang diderita kan. Tapi setelah pulang ke rumah, disitulah kejadian-kejadian terjadi. Seperti kerasukan itu. Makanya kami juga berpikir bahwa dengan kata-kata yang dikeluarkan itu kayaknya mungkin Oma meninggal bukan karena penyakit saja. Tapi ada faktor-faktor lain, itu yang buat kami semakin percaya. Artinya kesaksian disampaikan oleh Oma setelah meninggal, merasuki Anak saya. Anaknya Om Yan. Yang notabene hubungannya dengan Oma ini cucu? Cucu. Oh begitu. Karena mama saya paling adik, Oma yang meninggal ini paling kakak. Oh begitu, baik. Nah ketika Oma meninggal, itu kan semua berpikir karena sakit ya. Tapi di malam keberapa kejadian aneh itu mulai terjadi? Sebelum meninggal apakah sudah ada hal aneh yang terjadi? Memang sebelum meninggal ada tanda-tanda, tapi kami pikir itu... Seperti apa? Seperti kejadian saya alami sendiri kan. Waktu itu kan saya punya ban ini kan kempes. Saya pikir kan mungkin pecah. Tapi setelah itu tambah angin, kan dia ban dalam. Kalau tubeless mungkin kan dia mungkin bocor halus. Tapi ini ban dalam tiba-tiba saja dia kempes. Tapi setelah itu tambah angin tidak kempes. Pas paginya meninggal, paginya itu kempes. Saya mau antar anak buah ke sekolah. Tapi saya tambah angin sampai sekarang tidak pecah sampai sekarang. Nah, jadi saya pikir mungkin pas Oma meninggal itu pas kejadian yang saya alami itu. Dari situ saya berpikir mungkin ini karena itulah, mungkin karena banyak bocor halus. Tapi sampai sekarang saya masih pakai, tidak pernah ditambal. Nah situ mulai dihubungkan dengan anak yang besar ini,
kerasukan. Oh, anak perempuan Nah, besar. anak perempuan besar. Anak saya yang pertama kan. Jadi itu mulai dia ngomong yang sembarang-sembarang tentang diri saya pun dia ungkapkan, itu yang Baru tahu ini Nah. Oma, karena yang tahu itu hanya Oma, Iya. begitu kan? Kejadian atau dirinya Om Yan. Kronologi awal, kerasukannya di hari keberapa setelah Oma meninggal? kerasukannya itu pagi dia meninggal, malam itu mulai Langsung. langsung dia meninggal sekitar jam-jam pagi, sekitar jam 7 ke jam setengah 8 itu. Jadi dari rumah sakit bawa ke sana ke rumah duka sekitar jam 1 atau jam 12 itu, 12 lewat. Nah, itu mulai itu malam kita ini mulai kerasukan sudah itu. Kerasukan awal itu memang Oma yang tidak masuk atau? Memang kalau secara ini memang Oma yang masuk karena kata-kata dia tidak, anak saya kan tidak suka Di mana? bicara. Di mana lokasi? Di rumah duka. Di rumah duka, posisi mayat ada di situ. Ya, ada di situ. Jadi dibawa ke ruangan, kan rumah agak panjang, jadi dibawa ke ruangan paling belakang. Agak jauh ya Nah, dari agak jauh. lokasi Nah. jenazah. Di situ mulailah dia bicara-bicara yang aneh-aneh. Tapi bicara semua itu semua orang dihubungkan semua. Kayak dia lihat orang ini, oh dia kejadian kamu dengan dia seperti apa. Orang itu juga mengakui bahwa betul dulu pernah saya begini-begini dengan dia. Oh, tentang hubungan yang kurang Ya. baik antara orang-orang yang ditemuin Ya. siapapun disebutkan begitu. Disebutkan. Mohon maaf ya, maunya kayak aibnya dibuka semuanya Ya. satu persatu gitu. Lu dengan beta nih ada begini, lu Ya. dengan beta nih ada begini. Jadi ketemu belum selesai, kayak gitu-gitu ya. Jadi ada hal yang belum terselesaikan yang diungkapkan semua orang, dalam hal ini keluarga ya. Dalam keluarga. Anak-anaknya Ya. gitu, semuanya dia ngomong satu-satu. Pokoknya setiap dia melihat satu orang pasti dia akan bilang, oh seperti ini. Oke, baik. Makanya dari situ kita percaya bahwa oh ini bukan anak saya, tapi ini omanya ini yang masuk ke dalam anak saya nih. Oma dan si anaknya Om Yani dekat nggak sih? Dekat. Biasanya kan ada unsur kedekatan ya. Jadi makanya kayak begitu. Nah, proses saya dapat informasi bahwa ada juga kejadian cekik-mencekik begitu pada saat kerasukan pertama kali kalau tidak salah. Itu memang Oma atau sosok lain? Karena kalau yang cekik saya tidak menyaksikan langsung. Cuman waktu kejadian kan saya di rumah sebelah. Kan kami itu kan biasa kalau kematian itu rumah duka sini, rumah tempat makannya di sebelah. berbeda. Jadi saya sementara di tempat makan. Tiba-tiba baru mereka kasih informasi bahwa anak saya kerasukan. Jadi saya lari ke sana. Om yang lihat yang anaknya saja ya. Tapi kejadian yang pertama yang Ya, mencekik itu yang adik dari Oma ini yang informasi itu yang kami mungkin dapat. Kak Kevin mungkin baru. Oh ya, betul. Jadi nanti kami juga akan hadirkan cucu dari Oma ya, Kevin, yang juga menyaksikan kejadian itu. Baik, kita kembali dulu ke cerita terkait dengan anaknya Om Yan. Namanya siapa? Namanya Britney. Britney. Ya. Usianya berapa tahun? Usianya dia sudah 18 tahun. Ya. Mendekati Usia 18 puber, karena Jadi 17. memang itu mudah sekali untuk dimasukin. Dan informasi dari Oma yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kematiannya itu seperti apa? Dia pertama kan dia bilang soal tanah. Pokoknya dia mau bilang oh ini tanah. Jadi kami berpikir jadi kami tidak tahu mas tanah ini tanah yang mana. Jadi kami mulai gali informasi dari anak kandung dari Oma yang meninggal ini. Oh, ternyata betul ada tanah yang ada bermasalah sedikit dengan keluarga. Nah, akhirnya mulai dia sibuk-sibuk, habis itu dia mulai lihat satu orang, dia sebut mulai kejadian orang itu sama dia ke mana, dia langsung. Berapa lama Dia dirasuki? dirasuki sekitar 4 jam lebih. 4 jam. Mulai dari jam 11 itu sampai 11 jam hampir malam. 11 malam sampai hampir mau jam ganjil, 2 itu itu. jamnya mereka interaksi. Jam 11. Sampai sempat dibawa ke rumah yang jauh lagi. Hmm. Tapi itu pun tetap masih juga. Iya, tetap karena salah satu kedekatan juga sama Ya. omanya yang pertama. Kemudian memang jam-jam ganjil itu jamnya mereka untuk berinteraksi dengan manusia. Jam 11, jam 1 apalagi, sampai jam 3 pagi. Dan itu biasanya reda di jam 4. Baik, terus kalau kita bicara soal 4 jam tersebut, besoknya juga Ya, dia berapa sempat hari berturut-turut Britney-nya dirasuki? sampai di penguburan pun masih. Kan meninggalnya hari Kamis. Hari Kamis, setelah itu Jumat, Sabtu kan penguburan. Iya, Nah, sampai Sabtu pun masih 3 hari. Masih Kerasukan. kerasukan. sementara ibadat pemakaman masih juga. Baik.
ada pesan yang disampaikan oleh Oma yang menyangkut dengan tanah ini, ada ketidakcocokan atau punya persoalan ini. Oma kan maunya berarti dia ingin untuk masalah ini diselesaikan begitu kan. Bagaimana respon dari keluarga? Justru itu makanya keluarga juga pikir harus diselesaikan karena dia ngomongnya begini, dia kalau kamu tidak selesaikan masalah ini pasti akan berlanjut di anak-anak. Ya. Nah, dia ngomong seperti itu. Makanya kami juga perlu cari solusi supaya bisa menyelesaikan ini masalah. Tidak tenang itu. Ya, tidak tenang karena kami. secara adat pun ada masalah Ya. pertikaian. Mohon maaf ya, ini ada adat juga di sini. Dan ini dari leluhur, Ya. dari turun temurun ini keluarga. Ada sesuatu yang dilupakan oleh keluarga ini yang harus segera untuk ya, betul. Ya. Jadi memang ini turun temurun ya. Ini dari pihak perempuan, Oma. Jadi untuk laki-lakinya ini nggak terlalu, tapi dari pihak perempuannya ini. Jadi secara adat sudah ada sesuatu sehingga harus disampaikan, harus segera diselesaikan. Benar, akan turun temurun ini dan ada rasa marah begitu, ada rasa marah dan lebih kepada dendam untuk segera diselesaikan. Hati-hati, ini bisa menuju kepada dendam nih antar keluarga. Jadi ada masalah adat sebenarnya yang harus diselesaikan. Kalau dari yang saya dapatkan begitu ya, dari informasi turun temurun tadi katanya, bahkan omanya juga menyampaikan untuk segera diselesaikan. Dan keluarga yang bermasalah itu bagaimana? Sudah sempat dihubungi? Kalau itu waktu Oma masih di itu kan kami tidak berpikir sampai situ. Kan pertamanya kan ada anak dari Oma yang meninggal ini, anak yang besar itu kan meninggal juga. Nah, jadi itu sudah tanda-tanda, tapi kan keluarga berpikir saja bahwa itu mungkin hanya sekedar ini isu-isu saja. Tapi setelah Omanya ini lalu dikerasukan ini sebut soal masalah tanah itu yang dihubungkan sampai yang lalu-lalu itu. Jadi kalau Oma ini kan saya juga bukan apa, tapi dia sebut kan ada Oma punya kakak laki-laki yang paling besar. Dia sebut, kamu harus selesaikan masalah ini. Kalau tidak, kamu pasti tidak akan selamat anak-anak ini. Iya, betul-betul. Jadi selesaikan secara adat sebenarnya. Ada prosesi adat yang harus dilakukan. Jadi harus kembalikan ke adat dulu nih. Karena tanah ini dari leluhur soalnya. Ini dari leluhur yang harus selesaikan. Ada pertikaian juga begitu. Harus cari tahu sumbernya dulu nih, utamanya apa. Nah, Oma udah memberikan informasi. Tapi jujur ini bisa jadi akan datang lagi omanya, karena belum betul-betul tenang. Sekalipun informasi udah orang bilang tutup peti, 40 hari atau apa begitu. Ada hal lain yang Oma sampaikan atau kejadian yang mengerikan yang sempat terjadi? Karena kalau saya lihat dari videonya, kayaknya keluarganya menganggap itu hal yang tidak menakutkan begitu. Maksudnya kayak sudah kayak terbiasa ya dengan hal itu ya, apa yang disampaikan oleh Oma ya. Karena Oma itu dia sangat sedih, dia bilang dia mau menanggung semua ini, jangan sampai anak-anak dia lagi. Biar dia cukup saja. Biar dia gitu, cukup dia saja. Oma itu maunya begitu, tapi sosok lain ini tidak menginginkan hal itu dari keluarganya. Dan kami punya Omian pun sempat sembahyang kan waktu kejadian itu kan, sementara kejadian pun kami sampai ini telepon kan mau pergi ambil orang yang berdoa ini sembahyang ini, tapi kan dia rumahnya jauh, baru sudah tengah malam kan. Jadi kami sempat telepon, jadi dia angkat. Jadi sempat berdoa lewat telepon saja. Jadi orang itu menyebutkan hal yang sama juga. ya? Nah, orang yang ini menyebutkan oh ini ada masalah ini, masalah tanah ini. Nah, habis itu sebelum itu pun sama juga. Ada yang Oma ini masih di rumah sakit, sembahyang pas kamu operasi itu pun sama, katanya ada bayi sama nenek ada jaga Oma ini. Dari kami berpikir bayi dan nenek ini siapa, yang mungkin keturunan kami atau keturunan apa. Tapi kami pikir-pikir tidak ada bayi yang soal masalah tanah, kecuali ini kan tanah dari Oma ini ya mungkin, tapi ini tanah dari suaminya Oma. Jadi kami berpikir jangan-jangan dari keluarganya ini Oma punya suami ini, punya keturunan atau apa. Lebih ke omanya, perempuan. Aku lihat ini dari perempuannya, silsilah perempuannya. Jadi seperti itu yang disampaikan oleh Om Yan ya. Ini menarik sekali dan kejadian ini pun bahkan terakhir setelah tutup peti dan kubur pun setelah itu aman atau masih ada riak-riak lain yang terjadi? Kalau setelah penguburan, setelah
masuk ke liang lahat kan sudah tidak ada lagi. Cuman waktu sebelum dia mau sementara pemakaman itu dia janji di bawah, dia hanya cukup sampai jam 2. Tapi kamu harus berjanji harus selesaikan masalah ini. Baik. Nah, habis itu yang buat kami agak lebih sedih itu kan dia bilang kalau tidak selesaikan ini pasti sampai di anak-anak. Baik, kita akan mendengarkan lagi. Ada satu versi yang juga cukup mengerikan saya dengarkan ya, selain dari apa yang disampaikan Om Yan, bahwa cucu dari Oma ini, Kevin, pernah bertemu juga dengan sosok yang cukup mengerikan begitu ya, sosok Oma dengan gaun hitam. Nah, ini juga masuk dalam satu paket dengan kematiannya Oma dan prosesi yang terjadi pada saat 7 hari itu. Seperti apa nanti langsung aja saya panggilkan Kevin. Aduh, tolong jangan cek mama. Mama son salah apa, tolong jangan cek mama. Oma suka kasih pesan semua banyak yang dia mau omong karena dia tahu bahwa setelah dia son ada tidak ada yang bisa lindungi lagi kalian. Ini jujur. Setelah Oma son ada tidak ada yang bisa lindungi lagi. Ini beta omong jujur karena